kepada Ibu tentang diet untuk pasien preeklamsi. Nah, di sini apakah Ibu sudah tahu diet preeklamsi itu apa? Belum. Nah, belum tahu ya, Bu. Nah, tujuannya di sini saya akan menjelaskan apa itu preeklamsi, kemudian apa tujuan melakukan diet preeklamsi, dan bagaimana prinsip-prinsip diet preeklamsi, dan makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan untuk Ibu, ya. Nah, bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah bersedia? Sudah. Yeah. Sebelumnya saya tanya dulu ya, Bu. Nama Ibu siapa? Lina. Umurnya Ibu? 25. Ini hamil anak keberapa ya, Bu? Ini hamil anak keberapa ya, Bu? Pertama ya. Nah, selama kehamilan Ibu ini makanan apa aja yang Ibu makan? Sayur-sayuran itu kurang. Iya. Terus minumnya tuh setiap hari, seringkali air putih. Buah-buahan Bu sukanya sama? Semangka sama melon. Yang lain tidak suka. Oh iya. Selain air putih, yang Ibu sukai apa aja minumannya? Cuma itu sih. Jeruk? Jeruk kadang. Oh iya. Nah, baiklah Ibu. Sekarang saya akan menjelaskan ya. Setelah saya jelaskan, harapannya nanti Ibu bisa lebih memahami, bisa melakukan makan makanan yang tepat untuk Ibu makan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu preeklamsi. Nah, di sini pengertian dari preeklamsi yaitu adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edema, yaitu bengkak bagian kaki atau alat gerak bagian bawah akibat kehamilan setelah usia 20 minggu atau segera setelah persalinan. Kemudian tanda-tanda dari preeklamsi. Yang pertama yaitu nyeri kepala. Biasanya pusing ya, Bu. Terus yang kedua ada penglihatannya kabur. Kemudian mual dan muntah. Lalu nyeri pada ulu hati. Jadi nyerinya itu di bagian ulu hati. Lalu edema. Edema itu bengkak pada kaki dan tungkai serta kelopak mata. Kemudian terjadi penurunan fungsi ginjal. Lalu tekanan darah meningkat sekitar 160 ke atas nih, Bu. Kemudian proteinuria. Nah, kadar protein di dalam urin atau air kencing lebih dari 5 gram per cc. Kemudian prinsip diet preeklamsi. Nah, di sini ada pola diet diberikan secara bertahap, sedikit demi sedikit ya, Bu. Lalu kalori juga cukup dan juga rendah garam. Kemudian prinsipnya adalah diet rendah garam karena garam sifatnya mengikat cairan. Lalu tinggi protein, kurang lebih 1,5 sampai 2 gram per berat badan per hari. Kemudian cairan kurang lebih 2,5 liter per hari. Kalau menggunakan gelas, takarannya bisa 8 sampai 10 gelas per hari ya. Kemudian konsumsi vitamin yang cukup, terutama vitamin C ya, Bu. Nah, vitamin C selain untuk kekebalan mempunyai kegunaan lain untuk mempermudah penyerapan zat besi. Lalu mineral juga harus cukup, terutama kalsium. Juga diperlukan untuk pembentukan tulang pada janin. Lalu di sini ada makanan yang dianjurkan untuk diet preeklamsi. Nah, contohnya adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Di sini ada, Ibu bisa menggunakan nasi, roti, susu. Untuk ibu hamil juga bagus. Kemudian buah-buahan ya, Bu. Lalu protein bisa dari ikan, daging, tahu, tempe, dan telur. Lalu sayur-sayuran, misalnya sayuran hijau seperti bayam, wortel, kangkung, dan sawi. Kemudian makanan yang tidak
diet preeklampsi. Nah, makanan yang mengandung alkohol, kemudian makanan yang mengandung kafein seperti kopi, teh, coklat. Nah, itu harus dikurangi ya, Bu. Lalu bahkan makanan yang mengandung pengawet dikurangi, bahkan tidak boleh dimakan sama sekali nggih. Kemudian makanan yang mengandung lemak yang tinggi dan berminyak sebaiknya dikurangi, jangan dimakan terlalu banyak. Lalu makanan yang akan menimbulkan gas seperti ada brokoli, kol, nangka, terus kacang-kacangan dikurangi karena kalau mengandung gas biasanya dapat menyebabkan perut menjadi kembung dan sakit. Nah, itu ya Bu, baik itu penjelasan dari saya. Apakah ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak ya. Apakah sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan, Bu? Sudah. Baik nih. Kalau begitu coba diulangi lagi nih Bu, makanan apa saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan tadi. Yang boleh dimakan itu kadar garamnya yang tidak terlalu tinggi. Makan makanan sayuran. Kalau sayuran itu tidak boleh yang mengandung gas ya, seperti brokoli, kol, dan nangka. Minum air putih 8-10 gelas per hari. Baik. Sudah paham ya Bu dengan yang saya jelaskan tadi? Nah, saya kira sudah cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya. Nah, nanti setelah ini selanjutnya Ibu bisa menerapkan makan sehat di rumah ya Bu ya. Nah, ini saya berikan bekal. Ada poster nih Bu. Ibu bisa baca-baca di rumah. Nih. Baik nih Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.